BTTH Kaisar Api, episode 485. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah beberapa percakapan, utusan abadi Yaozu perlahan menghilang. Jelas, ada beberapa hal yang sangat berharga dalam ramuan obat yang ditulis oleh Xiao Yan, dan dia masih perlu melakukannya sendiri. Ikuti aku, Yao Ling mengangguk, berbalik, dan berjalan keluar aula. Tidak lama kemudian, mereka berdua melewati banyak aula batu dan sampai di sebuah kuil yang dikelilingi oleh penjara-penjara kuno yang tak terhitung jumlahnya. Mencicit, dengan perlahan mendorong pintu dan masuk, tak ada apapun di aula abu-abu itu, kabut putih terlihat di mana-mana, dan bahkan ada genangan air di bawah kaki Anda, yang terasa sangat sejuk. Xiao Yan mendongak, tetapi api suci di tubuhnya mulai bergejolak. Teratai abadi kuno, teratai abadi kuno. Melihat tanaman raksasa yang berdiri di tengah air di ruang hampa di depannya, hati Xiao Yan tersentuh dengan sangat dalam. Ini sangat besar, sungguh mengejutkan. Bunga teratai abadi kuno di kejauhan ini seluruhnya berwarna pirus dan tampak sangat murni. Hal yang paling mencolok adalah bahwa di antara teratai peri kuno itu, sebenarnya ada 6 kuncup mirip bunga di rimpang yang rimbun, dan kekuatan dahsyatnya terpancar darinya, bahkan Xiao Yan pun terkejut. Teratai abadi kuno ini adalah salah satu penjaga Yaoci kita. Ia telah bertahan sejak Perang Dunia Pertama, tetapi sayangnya terkontaminasi oleh kekuatan jahat dari beberapa ras jahat asing pada waktu itu, dan kerusakannya sangat serius, tetapi kemudian api suci mendiaminya. Selain itu, meskipun situasi ini telah teratasi, ia tidak dapat memadatkan kebijaksanaan spiritual. Selanjutnya, apa yang perlu saya lakukan? Gigi peraknya menggigit, Yao Ling menatap Xiao Yan dengan mata lebar. Lepaskan nyala api sumber dari api sucimu, tunjukkan lukamu, jaga pikiranmu, dan aku akan menangani sisanya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengusap dagunya perlahan, matanya terus berputar. Teratai abadi kuno ini jelas merupakan habitat api suci, dan terkontaminasi oleh banyak api suci. Jika Xiao Yan melakukan sedikit trik, tidak sulit untuk mengatasi penyakit kegelapan tersebut. Pertanyaan utamanya sekarang adalah, bagaimana kita bisa mengeluarkan bayangan jahat yang bersemayam di dalam tubuh Yao Ling? Ia tampaknya telah merasakan keberadaannya, dan sekarang menyusut di dalam tubuh Yao Ling. Saya khawatir ia tidak akan mampu menyelesaikannya untuk sementara waktu. Tuan Xiao Yu, ini adalah bahan-bahan obat yang Anda minta. Saat Xiao Yan ragu-ragu, awan berwarna-warni membubung dan berubah menjadi sosok lalu muncul di samping Xiao Yan. Lao senior memilikinya. Xiao Yan menundukkan tangannya. Meskipun banyak dari ramuan obat ini digunakan untuk menyembuhkan Yao Ling, ada juga beberapa ramuan obat yang berharga di antaranya. Hal-hal itu secara alami menjadi kunci yang digunakan Xiao Yan untuk menembus Hua Yuan, dan memasuki Senyu untuk dirinya sendiri. Si junior memiliki sesuatu untuk diminta. Tapi itu tidak penting. Tolong, Pak, tinggalkan tempat ini dan segel tempat ini. Tidak seorang pun boleh mendekati tempat ini tanpa perintah saya. Jika tidak, kekuatan para pendahulu akan tetap ada, dan orang itu tidak akan bisa muncul. Xiao Yan berhenti sejenak, menatap lubang hitam di bahu dan tulang rusuknya, dan tanpa sadar mengeluarkan suara. Kali ini, kedua wanita itu terkejut. Oh, baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Xiao Yu. Yaozu Xianxi memandang penampilan Yao Ling yang lemah dan tak berdaya, lalu segera menggelengkan kepalanya. Tubuh itu berubah menjadi awan warna-warni, dan ia pergi dengan lembut, tetapi tepi seluruh kehampaan dikelilingi oleh lapisan awan berwarna yang lengket. Dengan kekuatan setingkat ini, aku khawatir para ahli reinkarnasi tingkat ketiga dan keempat tidak akan mampu melawannya. Xiao Yan, apa yang kau lakukan? Inilah negeri ajaib Yaoci. Peri Yaozu pergi, hanya tinggal mereka berdua. Yao Ling menggigit bibirnya yang sedikit ungu, lalu tiba-tiba meraung ke arah Xiao Yan. Wong Bas. Xiao Yan mengabaikan hal itu, ujung jarinya tetap menyala dengan api yang berkilauan, dan dengan sedikit tenaga, dia menyelimuti semua bahan obat dan memurnikannya. Keberadaan roh jahat sebenarnya dapat memengaruhi perubahan dalam pikiran dan emosi Anda. Ini tampaknya sangat rumit. Saat Xiao Yan sedang berbicara,
ada biji teratai berwarna sangat halus di telapak tangannya. Memanfaatkannya, dia diam-diam menyelipkannya di antara alis Xiaoyan. Atur napasmu, Sen-sen, apapun yang terjadi nanti, ingatlah untuk tidak larut di dalamnya, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tepat setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang agung dilepaskan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan ini. Tipuan, Yao Ling melakukan apa yang dia lakukan, tetapi sesaat kemudian dia melirik ke seluruh kehampaan, namun tidak menemukan aura apapun dari Xiaoyan. Orang ini sepertinya telah lenyap dari dunia. Kuno, Xianlian, tidak ada seorang pun di sekitar. Ekspresi Yao Ling tiba-tiba dipenuhi sedikit kekeruhan. Lalu dia berjalan menuju Xianlian dengan langkah tergesa-gesa, mengangkat telapak tangannya sedikit dan menyentuh daun teratai Xianlian. Wow, adegan seperti itu baru saja terjadi, dan tiba-tiba nyala api virus samar di tubuh Yao Ling menembus dari atas tubuhnya yang halus. Pada saat yang sama, lubang hitam di tulang rusuk belakang menjadi semakin menyilaukan. 7 penjara teratai, 7 biji teratai. Kini, dengan kekuatan seumur hidup Pri Yaoqi, itu sudah cukup untuk membentuk teratai ke-7. Begitu 7 teratai selesai dibuat, aku bisa sepenuhnya berevolusi menjadi tubuh manusia setelah menyerapnya, dan menyingkirkan tubuh jahat yang jelek ini. Susu. Saat itu, ada nada sarkasme di sudut mulut Yao Ling, dan bahkan suaranya menjadi sangat tajam, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Dong dong dong. Begitu kata-kata itu terucap, Yao Ling mengangkat pergelangan tangannya yang terbuat dari giok, seputih salju. Didorong oleh api virus, satu demi satu pola abadi perlahan mengalir ke dalam teratai abadi kuno di depannya. Teratai abadi kuno dalam keadaan hening seolah menerima semacam panggilan. Daun-daun teratai bergoyang, dan bahkan 6 biji teratai halus di antaranya mengeluarkan fluktuasi yang sangat menakutkan, sehingga kuncup bunga ke-7 tampak menjulang. Puff, menduduki Nestle, dan melakukan hal seperti menjaga dan mencuri, keempat tokoh dari suku jahat asing itu benar-benar menjijikkan. Di kehampaan kelabu, tiba-tiba muncul tubuh raksasa berwarna emas, dan lapisan-lapisan emas yang tak terhitung jumlahnya menyala di seluruh tubuhnya, membuatnya tampak sangat tua. Tidak, ini bukan ras alien. Aku manusia. Mendengar suara Xiaoyan, tubuh Yao Ling tiba-tiba menyusut, lalu dia menyilangkan kedua tangannya, dan suaranya menjadi semakin melengking. Xiaoyan tidak berbicara, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan roh jahat yang merasuki tubuh Yao Ling menguasai dirinya. Namun, Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa komposisi roh jahat ini merupakan campuran kekuatan jahat dari klan jahat di luar wilayah tersebut dan sebagian kekuatan api suci. Jika dipikir-pikir, itu juga merupakan pertama kalinya perang antara langit dan bumi terjadi. Xianlian kuno memiliki beberapa roh jahat ekstrateritorial yang tertinggal di tubuhnya. Dengan kombinasi api suci, seiring waktu, roh jahat ini terbentuk. Xiesa telah bersembunyi di dalam teratai peri kuno, hingga Yao Ling menerobos masuk ke tubuhnya saat dia menelan api suci. Mari kita lakukan. Xiaoyan terdiam dan menatap pria itu dengan ekspresi dingin. Perpaduan api suci dan kekuatan jahat, meskipun hanya kekuatan puncak tingkat reinkarnasi ganda, bukanlah tantangan kecil baginya. Lagi pula, kekuatannya sebagian besar berasal dari kekuatan api suci. Hahaha, ia terus mengatakan manusia, kita berdua ditakdirkan untuk mati sendirian. Jangan khawatir, yang akan meninggal hanyalah kamu. Tapi apa perbedaan antara kamu dan ras jahat di luar wilayah ini? Tentu saja ada perbedaannya. Karena ini adalah dunia 1000 yang agung, Anda tidak diterima. Jadi, mari kita bertarung. Api yang berkobar dengan mudah membakar seluruh ruang hampa, tetapi permukaan air yang mengelilingi dasar ruang hampa itu anehnya tidak padam oleh api Xiaoyan. Ledakan, kobaran api yang membara menerangi seluruh aula, dan gelombang panas menyapu seluruh bangunan, tetapi genangan air di lantai sama sekali tidak terkendali olehnya. Siapa yang akan membunuh rusa itu, tidak tahu. Yao Ling mendengus dingin, dan semburan api berwarna biru tiba-tiba muncul dari tubuhnya yang ramping, dan segera tinju merah mudanya mengepal erat dan melesat ke arah Xiaoyan. Jangan khawatir, aku sudah menduganya. Sialan, Xiaoyan mengeluarkan raungan rendah dan tetap diam, tetapi di atas tubuh Yao Ling yang ramping melesat dari samping, ada bunga teratai api berkilauan yang muncul, yang jelas merupakan tipuan yang telah disiapkan Xiaoyan secara diam-diam sebelumnya.
Api suci. Ketika melihat biji teratai ini, tubuh Yao Ling sedikit bergetar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya karena tindakannya untuk sementara tertahan. Bahkan api suci pun tak bisa menghentikanku. Hahaha. Yao Ling tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya yang ramping bergetar. Tepat ketika dia hendak menerobos belenggu yang menahannya, teratai api berkilauan tiba-tiba menyembur keluar dan langsung masuk ke lubang hitam di punggungnya. Wong Bas. Teratai api yang berkilauan itu baru saja tenggelam ke dalam lubang hitam, dan secara perlahan menyebarkan 5 cairan kental dengan warna berbeda. Tubuh mungil itu gemetaran, dan napasnya seolah menjadi tak terkendali dalam sekejap. Pikiran Yao Ling bergejolak hebat, memegang dahinya dengan kedua tangan, menderita tanpa henti. Tunggu, Xiaoyan buru-buru terbang mendekat. Di dalam lubang hitam, kobaran api 5 warna bermunculan, dan lubang itu diperbaiki sedikit demi sedikit untuk mengusir aura jahat yang ada seperti cacing yang menempel pada tulang. Tempat perlindunganku bukan hanya api suci. Begitu terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut, gadis ini akan hancur. Hahaha, tawa jahat keluar dari tubuh Yao Ling. Kobaran api berwarna kaca muncul, dan di bawah kendali Xiaoyan, kobaran api itu berubah menjadi ribuan jarum api, mengalir ke setiap pori-pori Yao Ling. Api suci itu langsung meresap ke pori-pori Yao Ling, dan terlihat tetesan air hitam yang keluar dari kulitnya. Pergi dari sini. Melihat hasil dari upaya yang sedikit berhasil, tangan Xiaoyan, sebuah benda yang sangat aneh, melesat pergi dan bergoyang menuju lubang hitam. Wong Bas. Setelah disentuh oleh benda aneh ini, seluruh kekuatan Xiesa benar-benar terkuras, berubah menjadi gumpalan cahaya hitam yang melayang di udara, dan aura aneh yang menyeramkan terus terpancar. Bahkan lubang hitam seukuran kepalan tangan itu perlahan diperbaiki, dan daging serta darah mengalir keluar untuk mengembalikan penampilannya seperti semula. Apa itu? Terdengar raungan marah dari roh-roh jahat, karena rencana jangka panjangnya langsung hancur berantakan oleh orang di depannya ini. Api suci yang berkilauan itu melenyapkan semua kekuatan api suci yang tersisa di tubuh Yao Ling, dan benda yang berkilat itu seperti iblis rakus, menelan kekuatan jahat yang tersisa. Api suci dan aura jahat sepenuhnya lenyap dari tubuh Yao Ling, yang membuat Xiesa yang selalu angkuh merasa sangat terkejut. Apakah itu yang kau katakan? Apakah ini? Xiaoyan perlahan membuka telapak tangannya, dan sebuah kubus rubik biasa muncul di telapak tangannya. Api suci, kekuatan jahat. Bagaimana mungkin kedua kekuatan ini ada dalam diri manusia secara bersamaan? Apakah kamu manusia atau hantu? Hanya pada saat itulah kelompok roh jahat itu tampak ketakutan untuk sementara waktu. Batuk-batuk, saat keduanya sedang berbicara, Yao Ling juga terbangun dari koma. Melihat pemandangan di depannya, ada kabut tipis di matanya yang besar dan berair. Hanya dia yang tahu bahwa banyak hal aneh di tubuhnya memang benar adanya. Hilang begitu saja, roh jahat ini telah merasuki tubuh selama beberapa dekade, dan berbagai penindasan yang diberikan kepadanya benar-benar tak tertahankan. Ini, ramuan-ramuan ini adalah sumber penyembuhan luka Anda. Dan ini digunakan untuk memperbaiki kulit di bawah bahu Anda, dan jika tidak dirawat dengan benar, dapat meninggalkan bekas luka yang tidak sedap dipandang. Xiaoyan melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan bahan-bahan obat yang telah disiapkan sejak lama kepada Yao Ling. Terima kasih. Hingga saat ini, prasangka Yao Ling terhadap Xiaoyan telah sepenuhnya hilang, dan dia buru-buru menerima kekuatan murni ini dan menutup matanya untuk berlatih. Coba kulihat seberapa kuat perpaduan api suci dan kekuatan jahatmu itu. Semoga kamu tidak menyesalinya. Percakapan antara keduanya tampak damai, tetapi sebenarnya menyembunyikan niat membunuh dan sangat bergejolak. Aura hitam mulai melonjak, dan setelah hembusan napas, sesosok tampan berubah menjadi sosok yang gagah. Sepasang mata yang penuh kejahatan menatap Xiaoyan. Dengan sayap berwarna darah, seluruh sosok itu tampak sangat jahat. 3 puncak penjara. Ekspresi Xiesa tampak acuh tak acuh, dan dia dengan lembut menggerakkan sayap berwarna merah darah di belakangnya. Pada saat yang sama, tidak jauh di belakang, tiba-tiba 3 puncak berwarna virus dengan ukuran beberapa ratus meter muncul. Puncak gunung itu dipenuhi oleh 2 kekuatan yang sangat berbeda, tetapi tidak ada konflik, melainkan sangat tenang. Sialan, telapak tangan itu bergulir, langsung menghadap posisi Xiaoyan untuk menekan, dan 3 puncak gunung berapi meraung, dengan potensi dahsyat yang luar biasa.
Kemampuan orang ini mengendalikan kekuatan api suci dan kekuatan jahat agak di luar dugaan saya. Xiao Yan berdiri dengan bangga, dan dengan lambaian tangannya, kobaran api yang megah memenuhi udara, membakar kehampaan dan mengubahnya menjadi lautan api. Di lautan api, nyala api berkilauan yang tak berujung meraung dan berkobar, bahkan suara pedang pun bergema, membuat orang-orang terhipnotis. Menyadari formasi Xiao Yan yang menakutkan dan niat membunuhnya, Xiesa memasang ekspresi angkuh, "Kau sangat kuat, tetapi hanya dengan kekuatan ini, kau tidak bisa mengalahkanku." Perairan gelap. Sambil berbicara, dia membuka tangannya dan mengepakkan sayapnya. Api berwarna pirus dan aura hitam samar menyatu, membentuk area gelap yang aneh di depannya. Area gelap itu hanya berukuran beberapa puluh meter, tetapi di dalamnya dipenuhi kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan segala sesuatu. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kontaminasi sekecil apapun akan langsung hancur. Perpaduan api suci dan kekuatan jahat, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tetapi terus memperluas cakupan lautan api suci untuk melindungi mereka berdua, dan matanya tetap tertuju pada area gelap itu. Area gelap itu misterius dan tak dikenal, seolah-olah ada semacam kekuatan yang mengancam hidupnya, sumber keabadian dan kekekalan dalam tubuh benar-benar mulai berdenyut. Ternyata kedua kekuatan ini sangat terkendali. Alam reinkarnasi, Istana Tabu. Sebuah suara lega terdengar bersamaan dengan suara yang mengerikan, dan tiba-tiba sepertinya tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Sebuah aula raksasa berlapis kaca yang megah melayang keluar dari atas kepala Xiao Yan. Aula itu tidak membawa kekuatan yang dahsyat. Ketika menyelimuti area gelap, seluruh ruang hampa menjadi sunyi. Menekannya ke bawah, area gelap itu langsung runtuh, berubah menjadi gelembung dan menghilang di sini. Tidak, mustahil. Air hitam itu pecah, dan pria jahat itu duduk lemah di kehampaan. Ketakutan lahir dari lubuk hati. Retakan. Tanpa menunggu pria itu bergerak, Xiao Yan tidak menahan diri. Saat kubus iblis melambai, dia langsung memasukkan pria itu ke dalam sakunya. Di bawah cengkeraman kubus iblis, saya khawatir setelah sekian lama, semua kebijaksanaannya akan lenyap sepenuhnya, dan akhirnya berubah menjadi jejak umpan balik asal ke kubus iblis. Ternyata api suci dan kekuatan jahat dapat digabungkan secara khusus, mempertahankan atribut kedua kekuatan tersebut, dan menciptakan jurus pamungkas yang lebih menakutkan daripada reinkarnasi Buddha. Buddha Sasamsara yang digunakan di masa lalu hanya memadatkan kekuatan iblis dan kekuatan api suci, tetapi agak menekan kedua kekuatan tersebut, yang tampaknya sedikit kurang efektif. Namun, yang ini tidak memadatkan, melainkan langsung menggabungkan kedua kekuatan tersebut, yang sangat bermanfaat bagi saya. Sepertinya masih perlu waktu untuk penyesuaian. Di kehampaan, kubus iblis di tangan Xiao Yan menghilang dalam sekejap, semua aura jahat yang tersisa langsung ditelan, dan seluruh aula kembali sunyi, hanya aliran air yang berada beberapa meter di atas tanah yang memancarkan semburan suara yang menyenangkan. Aliran-aliran ini muncul entah dari mana, tetapi tempat di mana aliran-aliran itu menyebar membuat Xiao Yan sangat bahagia, baik secara fisik maupun mental. Puff! Saat Xiesa jatuh, Yao Ling, yang sedang duduk bersila di kehampaan untuk memulihkan diri, sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat Xiao Yan berdiri di samping teratai peri kuno. Saat itu, Xiao Yan, meskipun auranya agak lemah, menatap teratai peri kuno itu dengan senyum di wajahnya. "Terbangun, bagaimana kesehatan Anda?" Xiao Yan bertanya dengan lantang. Lagi pula, meskipun dia telah mengatasi semua faktor jahat di tubuhnya, dia tidak yakin akan ada efek sampingnya, jadi lebih baik bertanya dengan jelas. "Sudah pulih." Yao Ling menggelengkan kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Hal semacam ini terjadi di tubuhnya sendiri, bahkan beberapa petarung tingkat tinggi dalam 3 hari terakhir pun tak berdaya, bagaimana bisa semudah ini di tangan orang ini. Namun, Yao Ling tidak tahu bahwa roh jahat itu lahir dari perpaduan kekuatan api jahat dan api suci pada teratai abadi kuno. Metode umpan lainnya tentu saja tidak berguna. Hanya orang seperti Xiao Yan yang telah berurusan dengan api suci sepanjang tahun yang dapat mengetahui misteri ini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan roh jahat itu? Seolah teringat sesuatu, Yao Ling berdiri perlahan dan melihat sekeliling dengan mata indahnya, tetapi tidak menemukan aura aneh apapun, dan segera menatap Xiao Yan dengan sedikit ragu. "Mati." Xiao Yan bertepuk tangan,
lalu menatap bunga lotus abadi kuno di depannya dengan tatapan iri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Teratai abadi kuno, teratai ini terbagi menjadi 7 kelopak, dan terdapat cabang-cabang dan ranting-ranting berdaun yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya, tetapi saat ini mata Xiao Yan tertuju pada kelompok teratai ketujuh di akar teratai abadi itu. Tampaknya ada beberapa teratai kuno. Getarannya mulai menyatu dan berdenyut. Benda-benda di dalam teratai peri kuno tidak dapat ditelan kecuali jika pengendali api suci ini yang memegang kendali. Karena kau telah membantuku, sebagai peri Yaochiku, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kamu mau apa? Yao Ling kembali ke wujud peri Yanting, dan berbicara seperti seorang putri bangsawan dengan perilaku yang sangat anggun. Apa saja boleh. Xiao Yan mengangguk, 7 biji teratai dari teratai abadi kuno memang berharga, tetapi ini terkait dengan sumber asli api suci, bahkan jika Xiao Yan bersikeras untuk mendapatkannya, pada akhirnya akan sia-sia. Sambil berbicara, Xiao Yan terus menatap Yao Ling, seolah-olah dia tidak memikirkan apa yang diinginkannya. Mari kita olah bahan-bahan obat untuk tanaman obat, saya sudah mengumpulkannya. Pil obat kelas atas, saya tidak kekurangan itu. Sedangkan untuk kemampuan bertarung, Yaochi Fairyland lebih condong ke arah wanita, dan mungkin tidak cocok untuknya. Xiao Yan pun sempat merasa bimbang. Pria ini, Yao Ling melihat Xiao Yan menatapnya seperti itu, dan langsung menyadari ada sedikit perbedaan. Ia hanya ingin bertanya dengan lantang, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat adegan kontak intim mereka berdua sebelumnya. Wajahnya memerah, jantungnya berdetak lebih cepat, dan rona merah memenuhi pipinya, yang seindah permata akik merah menyala. Aku belum bisa memikirkannya untuk sementara, ayo kita keluar dulu. Aku menggunakan api suciku untuk menghangatkan teratai peri kuno. Diperkirakan dalam beberapa bulan, 7 biji teratai akan terbentuk sempurna. Pada saat itu, kau benar-benar bisa disebut pengendali api suci. Xiao Yan melambaikan tangannya untuk mengelilingi teratai abadi kuno itu, dan api berwarna kaca berkobar hebat, bahkan sedikit memutar ruang hampa di sini. Ya, retakan. Yao Ling mengangguk, melipat tangannya, dan benar-benar menciptakan beberapa gelombang air ilusi di kehampaan. Wong Bas. Seluruh kehampaan hancur berkeping-keping seperti cermin, dan sesosok tubuh yang terburu-buru melangkah menembus kehampaan itu, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tuan Xiao, ada sesuatu. Yao Su Xianqi tersenyum, tetapi suaranya terdengar sangat gugup. Ikuti misi tersebut. Xiao Yan mengangguk pelan, mengepalkan tinjunya, dan tersenyum pada peri Yao Su. Yao Ling. Peri Yao Su mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi tak percaya, buru-buru menoleh ke Yao Ling di sampingnya. Ya. Yao Ling mengangguk dan menurunkan alisnya, jelas membenarkan perkataan Xiao Yan. Tubuh tua ini mewakili seluruh negeri dongeng Yaochi, terima kasih Xiao Yuzu. Aku tidak tahu harta karun langit dan bumi macam apa yang dibutuhkan Xiao Yuzu sekarang, katakan saja. Yao Su yang abadi kemudian tertawa. Belum, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, aku penasaran apakah Yaochi Wonderland punya area misterius yang bisa menempa kekuatan jiwa. Xiao Yan sudah menyerah, tetapi melihat utusan abadi Yao Su, dia tidak bisa menahan diri untuk mengajukan satu pertanyaan lagi. Kini kekuatan jiwanya telah terhenti di tahap akhir, Taisu tidak mampu melewati level Taisu. Jika dia tidak bisa maju ke level Senyu, tidak akan ada harapan untuk memurnikan pil obat tingkat dewa level 9. Area misterius yang menempa kekuatan jiwa. Apa kekuatan jiwa Tuan Xiao Yu? Yao Suxian sedikit mengedipkan matanya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tahap akhir Taiksu. Xiao Yan tidak menyembunyikannya, istana spiritualnya bergejolak, dan dia menunjukkan kekuatan jiwanya. Karena ada kebutuhan, dia harus terbuka dan jujur. Istana spiritual lantai 6. Benarkah ini tahap akhir Taiksu? Saat ini, giliran Yao Suxianqi yang terkejut. Meskipun memiliki eksistensi yang begitu kuat dan tirani, kekuatan jiwanya baru berada di tahap awal Taiksu, dan dia masih memiliki tumpukan harta karun langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Pengembangan kekuatan jiwa terlalu sulit, dan sama sekali tidak ada jejaknya, tetapi jika kau bisa berkultivasi hingga puncaknya, aku khawatir itu cukup untuk berada di antara puncak-puncak dunia 1000 besar. Aku khawatir Xiao Yuzu akan kecewa, Yaochi tidak ada di negeri ajaib. Setelah berpikir sejenak,
Yao Su Xianjian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa alasan, dengan ekspresi iba. Jika memang begitu, maka saya tidak akan repot-repot. Pertemuan tentang pil alkimia sudah dekat, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Xiao Yan mengangkat tangannya, menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Yao Ling, kirimkan ini kepada Tuan Xiao Yu. Ya, percakapan di antara ketiganya berakhir, dan utusan abadi Yao Su pergi, hanya menyisakan Xiao Yan. Xiao Yan, apakah kau benar-benar perlu mencari tempat untuk melatih kekuatan jiwamu? Di negeri dongeng Yaochi, mereka berdua berjalan perlahan, aliran sungai mengalir di permukaan air, kabut mengepul, tampak seperti mimpi, tetapi Yao Ling tiba-tiba berhenti, menatap Xiao Yan dengan ekspresi agak serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiao Yan awalnya bertanya dengan santai, berpikir bahwa sebagai seorang abadi Yao Su, dia seharusnya mengetahui beberapa rahasia tentang tempat dia mengolah kekuatan jiwanya, tetapi pada akhirnya dia merasa senang. Kamu tahu, setelah beberapa saat, melihat penampilan Yao Ling yang serius, Xiao Yan tiba-tiba bertanya. Gadis ini punya sesuatu untuk disampaikan. Ya, mata besar Yao Ling melirik ke kiri dan ke kanan, seolah-olah memperhatikan sosok-sosok di sekitarnya. Setelah melirik, dia tidak menemukan orang yang mencurigakan, jadi dia merendahkan suaranya dan berbisik kepada Xiao Yan, di negeri dongeng Yaochi kita, yang paling misterius adalah Tian Sui yang tersebar di seluruh wilayah Yaochi. Tian Sui, Xiao Yan juga mendengarkan dengan penuh minat ketika istilah baru itu muncul di telinganya. Lagi pula, aliran jernih yang mengelilingi dasar kolam giok ini, meskipun energi yang terkandung di dalamnya lemah, tetapi tidak sulit untuk menemukan beberapa rahasia dengan pengamatan yang cermat, jadi Xiao Yan sangat tertarik. Yan yakin bahwa Tian Sui di negeri ajaib kolam giok jauh lebih dahsyat daripada air biasa. Yaochi Tianchi, Yao Ling hanya mengucapkan 4 kata dengan pelan, tetapi ekspresi seluruh tubuhnya menegang, seolah-olah dia menyebutkan kata-kata tabu, dan ekspresinya sangat panik dan hati-hati. Aku akan mengirimmu ke Danau Giok Tianchi, dan ketika kau hampir selesai berkultivasi, hancurkan batu surga ini, aku akan mengikuti induksi untuk menjemputmu, dan aku akan mengirimmu ke lokasi aula pil pemurnian obat. Yao Ling berbicara dengan suara rendah, jelas sedang melakukan sesuatu yang menentang Yaochi Wonderland. Yaochi Tianchi adalah prioritas utama bagi Yaochi Wonderland. Akar permasalahannya adalah, kecuali para jenius dari Lady of Yaochi dan Yao Ling, yang ditakdirkan untuk menjadi Lady of Yaochi berikutnya, bahkan para dewa Yao Su pun tidak memenuhi syarat untuk mendudukinya. Dari sini, kita dapat melihat pentingnya Danau Giok Tianchi bagi Danau Giok. Ngomong-ngomong, perjalanan waktu di Danau Giok Tianchi sangat lambat, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir tidak bisa mengejar pertemuan pil obat. Mata besar Yao Ling berkedip, dan dia berkata dalam satu tarikan napas. Terima kasih. Pada saat itu, Xiao Yan tak kuasa menahan perasaan sayang yang mendalam terhadap gadis di hadapannya. Bersiap, aku hanya bisa membantumu memasuki Danau Giok Tianchi. Adapun apakah kamu akan mendapatkan kesempatan atau tidak, itu hanya bergantung pada keberuntunganmu. Setelah Yao Ling selesai berbicara, tiba-tiba muncul bunga teratai abadi berwarna pirus di dadanya, dan pada saat muncul, serangkaian pasang surut kehidupan yang panjang pun terwujud. Aku khawatir, Ibu Yaochi memberikan hal semacam ini kepada gadis ini. Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi dia tidak berlama-lama, dia melangkah keluar dan menunggu dengan tenang di depannya. Xian Lian menunjukkan jalannya. Detektif kekosongan. Suara lembut itu menyebar, dan Xian Lian segera membungkus tubuh Xiao Yan. Ruang hampa itu sedikit tertutup, dan benar-benar menuntun Xiao Yan ke suatu tempat di ruang hampa. Xiao Yan, Yaochi Tianchi adalah tempat di mana Bunda Maria dari Yaochi hanya dapat mencapai posisi tertinggi. Kau telah banyak membantuku kali ini, dan aku akan selalu berterima kasih padamu. Dalam hal ini, kita impas. Saya tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Sampai jumpa lain kali, aku akan mengalahkanmu tanpa ampun. Suara samar itu menghilang, dan Yao Ling menepuk-nepuk debu di rok panjangnya, lalu kembali ke postur normalnya, berjalan perlahan di istana Yaochi. Tanpa rintangan dan bahaya tersembunyi dari roh jahat, dengan latar belakang negeri dongeng Yaochi dan bakat kultivasi Yao Ling, 3 atau 4 tingkat reinkarnasi mata mungkin tidak dapat menghentikan kemajuannya. Linger, di Jade Lake Tianchi, ada pelanggan tetap, dan aku butuh kau untuk mengurusnya.
Setelah beberapa saat, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar di benak Yao Ling. Apa? Mendengarkan transmisi jiwa utusan abadi Yaozu, Yao Ling merasa takut sejenak dan berseru tanpa sadar. Apakah sudah ditemukan? Namun, kenyataan bahwa aku bisa memasuki Danau Giok Tianqi adalah rahasiaku sendiri. Ini adalah kekuatan teratai peri kuno dan api suci yang membimbingku. Bagaimana mungkin aku bisa ditemukan? Tubuh Yao Ling yang rapuh terkejut dan berdiri di tempat, tanpa bereaksi untuk waktu yang lama, tampak khawatir dan terus memikirkan solusi. Dilihat dari dukungan teguh utusan abadi Yaozu terhadap aturan negeri dongeng Yaoqi, begitu Xiaoyan ketahuan menerobos masuk ke Yaoqi Tianqi, aku khawatir itu hanya akan berujung pada kematian. Ya, Linger, kenapa kau masih berdiri di situ? Konon, Dewi Bulan dari Istana Dewa Bulan akan sama seperti dirimu di masa depan. Kalian semua perempuan, mungkin kalian bisa lebih banyak berkomunikasi. Suara itu mereda, dan suara berat itu pun menghilang. Huho, jadi begitu. Ketika mendengar kata-kata dari Istana Dewa Bulan, hati Yao Ling langsung tenang. Ia menepuk dadanya, lalu berjalan keluar Istana Yaoqi. Lagi pula, Yaoqi Tianqi sangat besar, mustahil mereka bertemu sekaligus, aku tidak akan masuk dulu. Ledakan. Setelah menerima perlindungan api virus yang ditunjukkan oleh Yao Ling, Xiaoyan merasa seluruh tubuhnya berputar, dan aura langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dengan dahsyat. Menabrak. Serpihan bulu putih bersih berhamburan dan melayang di depan Xiaoyan. Kekuatan apa? Cahaya putih yang menyilaukan itu menusuk pikiran Xiaoyan, dan sudah terlambat untuk membuka matanya, hanya untuk merasakan sentuhan yang sangat lembut yang berasal dari tubuhnya. Suara derek, apakah ini yang disebut Danau Giok Tianqi? Di dunia putih yang luas, sungai-sungai yang deras terus muncul, dan terdapat banyak sekali bangau dan binatang buas di tengahnya. Seluruh Tianqi dikelilingi oleh 16 puncak yang menjulang tinggi, dan sebuah cekungan besar terbenam di tengahnya membentuk Tianqi. Hanya ada satu puncak gunung yang dialiri aliran sungai. Aliran sungai mengalir dari puluhan ribu puncak gunung menuju air terjun Changbai, yang sangat menyentuh hati. Tianqi, bagaikan cermin yang terang, tertanam di antara puncak-puncak gunung, puncak es dan salju yang berdiri sendiri, dan awan putih terpantul di Tianqi, membentuk gambaran yang sangat misterius, yang seolah merekam beberapa fluktuasi yang kacau. Makhluk-makhluk abadi ini mendiami Tianqi dan berkeliaran sesuka hati, dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh air terjun yang dahsyat itu. Golum. Xiaoyan terdiam sejenak. Ia mengangkat kepalanya dan memandang air terjun besar dan 16 puncak di ujung pandangannya. Seluruh hatinya setenang air. Sepertinya Danau Giok Tianqi yang terbentang di hadapanmu terlalu sakral dan indah. Di negeri dongeng ini, semua deskripsi terasa sangat pucat. Tianqi bagaikan mimpi dan fantasi, seperti negeri dongeng di bumi. Konon, generasi pertama perawan Danau Giok pernah berada di sini untuk menyadari Tao. Yaoqi Tianqi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di sudut mulut Xiaoyan, karena dengan derasnya genangan air ini, istana spiritual 6 tingkat di dalam tubuh Xiaoyan sebenarnya juga bergejolak sedikit demi sedikit. Seolah terperangkap oleh daya tarik yang mematikan. Ngomel. Di dasar kolam, gelembung-gelembung tiba-tiba muncul satu demi satu, dan meledak perlahan di permukaan kolam, dengan sentuhan kekuatan yang sangat murni. Puff. Seluruh tubuh Xiaoyan terendam di permukaan kolam, dan air kolam yang hampir transparan meresap sedikit demi sedikit ke kulitnya. Sentuhan dingin itu menyembur keluar dan benar-benar membuat bulu kuduk Xiaoyan berdiri. Pada saat yang sama, gumpalan kekuatan murni, seperti aura kuno ketika dunia pertama kali terbuka, mengikuti napas Xiaoyan sedikit demi sedikit dan mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tidak ada pergerakan dalam waktu yang lama, dan kekuatan spiritual istana roh, yang selama ini stagnan, justru sedikit berfluktuasi. Puff puff puff. Seluruh tubuh Xiaoyan terendam dalam Tianqi, merasakan aura kuno di dalam Tianqi, dan tiba-tiba menjadi rileks dan bahagia. Wow, gelembung-gelembung misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari dasar kolam, lalu meledak dengan dahsyat. Kekuatan murni yang terkandung di dalamnya diserap oleh Xiaoyan dan dengan mudah meresap ke dalam istana spiritual di tubuhnya. Istana spiritual Xiaoyan awalnya adalah istana spiritual tingkat 10 yang mendekati batas antara langit dan bumi. Meskipun potensinya tak terbatas,
Setiap peningkatan membutuhkan terlalu banyak energi. Kini istana spiritual 6 lantai itu bagaikan gunung-gunung yang saling tumpang tindih, menyatu, dan kekuatan jiwa mengalir dengan tenang, menyehatkan tubuh Xiao Yan dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, di depan dada Xiao Yan, sebuah kuali kecil berisi api yang cemerlang mulai muncul dengan tenang. Kuali api itu baru saja muncul, dan semburan riak energi tiba-tiba menyebar dari 16 puncak dan Tianqi. Hanya saja, saat itu Xiao Yan sedang berkonsentrasi pada kultivasi kekuatan jiwa, tetapi dia tidak menyadari bahwa di atas puncak utama dari 16 puncak, awan dan kabut menyelimuti, dan air terjun mengalir deras, tetapi di balik air terjun itu, tampak cahaya bulan yang terang memancar keluar, aura kuno dan misterius terpancar dari sana. Adakan pesta untukku. Setelah kuali api muncul, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan berseru pelan. Gumpalan kabut putih murni dan transparan diserap dari Tianqi. Kabut itu seperti cahaya kunang-kunang kecil, tetapi di bawah penyerapan kuali api kecil, kabut itu berubah menjadi bola cahaya aneh seukuran kepalan tangan di depan Xiao Yan. Kelompok cahaya itu melayang dengan tenang, kekuatan yang lembut dan murni membuat seluruh dunia hening, dan bahkan ketika kekuatan itu bersinar, hal itu justru membuat binatang buas abadi yang mendiami Tianqi bersorak gembira. Apa? Makhluk-makhluk abadi ini tampaknya merupakan tubuh energi yang terbentuk dari air Tianqi. Bukankah itu tonik terbaik untuk meredam kekuatan jiwa? Setelah beberapa saat, kuali berapi itu memiliki daya hisap yang kuat, dan benar-benar menarik makhluk-makhluk peri itu sedikit demi sedikit. Waktu berlalu, dan tubuh-tubuh binatang buas abadi itu hancur berkeping-keping, dan segera berubah menjadi kekuatan murni yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya, lalu disuntikkan ke dalam kelompok cahaya di depan Xiao Yan. Sekitar 1 jam kemudian, Xiao Yan menatap kelompok cahaya di depannya dengan sedikit fanatisme, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya untuk memeriksanya. Puff! Saat telapak tangannya menyentuh kumpulan cahaya itu, tubuh Xiao Yan bergetar hebat, dan kemudian dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan dahsyat yang meresap ke dalam kumpulan cahaya tersebut. Kekuatan semacam itu mungkin bukan kekuatan jiwa murni, tetapi memiliki daya tarik yang mematikan terhadap kekuatan jiwa. Selain bahan-bahan obat berharga yang dipungut dari negeri ajaib Yaoqi ini, aku tidak tahu apakah mereka bisa menembus ke perjalanan spiritual. Xiao Yan menyeringai dan mengeluarkan bahan-bahan obat berharga itu, yang sepenuhnya dimurnikan dalam beberapa menit, dan genangan cairan hijau dan harum dengan tenang mengelilingi Xiao Yan. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Setelah melakukan semua persiapan, Xiao Yan membuka mulutnya perlahan, dan nyala api berwarna kaca dengan lembut menyembur keluar, melilit 2 dewa energi di depannya. Membakar alam kedua, membakar jiwa. Surga adalah jalan, bumi adalah hukum, roh adalah hal utama, dan tubuh adalah pelengkap. Membakar jiwa adalah alam spiritual yang tak terbatas. Saat istana spiritual tingkat ke-6 di tubuh Xiao Yan bergetar hebat dan samar-samar memenuhi istana spiritual tingkat ke-7, suara kuno itu bergema di benak Xiao Yan. Wong Bas. Rasa pusing yang hebat melanda, tetapi Xiao Yan tetap memejamkan mata dan beristirahat, mencoba membedakan apa yang disebut sebagai rasa terbakar di jiwa. Kulit dan pori-pori Xiao Yan diselimuti kilauan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terbakar dan ditempa oleh api suci, seluruh tubuhnya menjadi sangat murni. Sebuah kekuatan aneh disuntikkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan disuntikkannya kekuatan ini, kulit Xiao Yan, permukaan pori-porinya, tiba-tiba tampak berlapis-lapis seperti kristal. Di dalam lapisan kristal itu, terdapat beberapa fluktuasi kuno, seperti kekacauan yang membingungkan. Bakar saja, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan api suci berwarna kaca menyapu keluar, perlahan membakar istana spiritual di dalam tubuhnya. Membakar jiwa, yang paling mendasar adalah istana spiritual di dalam tubuh. Menurut bimbingan suara itu, jika Anda ingin membakar jiwa sepenuhnya, hanya istana spiritual yang perlu dibakar. Namun, dengan kekuatan api suci, begitu tak terkendali mengalir ke lokasi istana spiritual, saya khawatir istana spiritual itu akan mudah terbakar habis. Merasakan kekuatan agung yang terkandung dalam lapisan kristal aneh di atas kulit, dan bahkan sedikit kekuatan kekacauan yang tidak dapat ditolak Xiao Yan menggertakkan giginya dan mulai membakar istana spiritual. Konon katanya istana spiritual itu terbakar, tetapi sebenarnya tidak berbeda dengan istana spiritual yang menghancurkan diri sendiri.
Dengan masuknya api suci, istana spiritual 10 lantai itu seperti gunung yang runtuh, dan kekuatan jiwa mudah terbakar, merobek jantung. Rasa sakit di paru-paru mulai menyebar dari saraf Xiao Yan. Aku masih tidak percaya bahwa keturunan terhormatku dari klan Xiao benar-benar akan kalah di tahap ini. Feng Jue, jalankan untukku. Alam pertama, bakarlah fondasinya. Mata Xiao Yan memerah, dan dia menggeram seperti binatang buas. Apakah saya disalahpahami? Istana spiritual itu runtuh, napas Xiao Yan hampir terhenti, seteguk darah menyembur keluar, dan rasa takut yang tak berujung memenuhi hatinya. Jika tebakannya salah kali ini, dan istana spiritual runtuh, dia tidak akan bisa memurnikan pil obat sama sekali di masa depan. Xiao Yan, yang tidak memiliki kekuatan jiwa untuk menopang dirinya, seperti orang yang tidak berguna, dan dia takut hatinya akan muncul setelah beberapa waktu. Ledakan, istana spiritual itu runtuh, dan lapisan kristal aneh yang menempel pada pori-pori kulit Xiao Yan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, yang sebenarnya menggemakan Feng Jue di dalam tubuh Xiao Yan. Menabrak, di alam jiwa yang kosong, lapisan-lapisan kristal aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya, seperti suara gemericik air yang memercik di permukaan air. Lapisan kristal aneh itu baru saja tiba di alam jiwa, kuali api mulai berputar, dan rune misterius yang samar dan tak dapat dipahami jatuh dengan tenang, dan segera memimpin asal-usul jiwa ini, mengalir ke alam jiwa, dan membangun istana spiritual. Saat semakin banyak sumber jiwa yang dicurahkan ke dalam dirinya, Xiao Yan sedikit mabuk. Semenit kemudian, istana roh kembali ke wujud aslinya, tetapi kali ini, permukaan istana roh dipenuhi aura kuning samar. Aura semacam itu, bahkan Xiao Yan pun merasa sedikit tidak berarti. Itu adalah kekacauan. Menabrak, terjadi pemandangan yang mengejutkan, dan Feng Jue segera mulai beraksi. Setelah istana spiritual lantai 6 dipulihkan ke bentuk aslinya, kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba mengalir keluar dari jalur lari Feng Jue, dan dengan cepat disuntikkan ke dalam istana spiritual. Untuk sesaat, lantai 7 dari istana spiritual berlantai 10 itu benar-benar terbakar, dan lingkaran fluktuasi tak terlihat dan misterius menyebar dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Kekuatan jiwa yang sangat besar dan tak terbatas menyebar, dan seluruh Tianqi sedikit bergelombang. Tekanan jiwa yang sangat besar menekan semua nafas di seluruh dunia Tianqi. Melihat ini, beberapa binatang abadi yang tersisa juga diam tak bergerak di permukaan kolam, menatap kekuatan mengerikan yang mengelilingi Xiao Yan, dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Membakar alam kedua, membakar jiwa, selesai. Lantai 7 istana roh telah terisi penuh. Meskipun hanya terisi secara umum, ini juga merupakan simbol perjalanan ilahi setengah langkah.